Dan batu itu pula yang Allah Subhanahu wa ta'ala pernah turunkan ke kaumnya Nabi Lut. Sama itu benda. Hanya saja pada kaum Nabi Lut dia jatuh dengan sendirinya. Namun ketika menghadapi gajah itu dibawa oleh burung. Hebatnya kenapa itu batu senjata yang hanya dari batu itu disebut super canggih, karena setiap batu itu mempunyai nama kemana batu itu akan menuju sasarannya. Betul? Ada zaman sekarang belum. Mungkin ada rudal, tapi dia mencari sumber panas. Makanya kalau pesawat itu kena ingin dihantam rudal, maka dia mengeluarkan percikan-percikan api untuk mengelak supaya rudal mencari percikan api tersebut. Dari belakang pesawat tempur biasanya menyelamatkan diri, karena rudal mencari sumber panas. Ini bukan sumber panas, namanya sudah ada tertulis di batu. Kemudian batu itu akan mencari sasaran yang namanya sesuai dengan yang di batu. Kita ada zaman sekarang. Aneh ini buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak pernah luput. Batu itu tidak akan pernah luput menghantam. Dan kuatnya batu itu menembus besi yang ada di kepala gajah. Gajah itu yang paling di kepala ya. Sekaligus menembus gajah dan masuk ke dalam tanah, dan tidak akan dapat dicari karena menembus ke dalam lapisan-lapisan tanah. Itu batu yang super canggih yang Allah bekali burung untuk hanya sekedar menghadapi gajah. Alam taro, tidakkah, apakah tidak melihat oleh engkau? Nah ini artinya Allah memerintahkan sekalipun memerintahkan kepada kita agar ambil pelajaran daripada ini cerita. Alam tara, apakah tidak melihat engkau? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhan engkau memperbuat bi ashabil fil, dengan tentara-tentara gajah. Pawangnya namanya Mahmud. Mahmud nama pawang gajah. Amroha itu Amir. Amir kota Fathah Yaman. Rajanya Najasyi. Jadi Amir itu sekelas gubernur. Jadi bukan raja dia hanya sekelas gubernur. Kalau kita kan ada presiden. Nah, waktu itu Najasyinya itulah raja. Najasyi yang mana? Najasyi yang bukan Islam kepada Nabi Muhammad, tapi kakeknya Najasyi yang beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi dia punya ayah, ayahnya punya ayah, kakeknya. Nah, itulah yang mempunyai bawahan namanya Abraha sebagai amir, gubernur di kota Fatah Yaman. Kita ada presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, kepala keluarga. Jadi ada sekelas rumah, sekelas tetangga, sekelas keluarga, RW, sekelas lurah, camat, bupati, terus membesar. Di amir namanya Abroha. Abroha melihat banyak orang-orang yang
berhaji di Ka'bah. Jadi memang Ka'bah itu zaman dulu sebelum Nabi Muhammad ada pun dibuat orang beramal ibadah, tetap disebut haji per tahun. Tapi tiap hari mulai Nabi Muhammad diutus dan diislamkan kota Makkah sampai sekarang tidak pernah putus tawaf. Sampai-sampai diriwayatkan kata ulama, apabila di Ka'bah itu tidak ada yang bisa tawaf, maka Allah memerintahkan malaikatnya tawaf. Atau Allah memerintahkan satu wali Allah yang hanya sekedar tawaf sampai ada yang mengganti tawaf di sana. Dan ternyata lihat, sampai sekarang cek di Ka'bah itu ada yang kosong, tidak ada yang kosong. Sekalipun bukan bulan haji, tetap setiap hari ada yang tawaf. Bukan siaran bukan. Anggap 4 jam kurang lebih perbedaan dengan kita, lebih duluan kita. Berarti sekarang di sana itu jam 3. Anggap kita buka jam 5 di sini TV, berarti sana jam 1-an tengah hari. Cek, banyak orang tawaf. Itu zaman dulu sampai ke hadapan Allah, tidak akan pernah sepi. Dan zaman dulunya lagi seperti itu. Ka'bah mulai dibangun oleh Nabi Ibrahim, kemudian oleh Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail beranak cucu, anak cucunya inilah yang menjaga daripada Ka'bah, tempat karamah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Karamah ini, kemuliaan dibuat oleh bapaknya para nabi. Kemudian Abrahah melihat banyak orang berhaji tiap tahunnya ke Ka'bah beramal ibadah, maka Abrahah membuat yang namanya kanisah, gereja. Setelah gereja dibuat dengan bagus di Son'a Yaman, maka Abrahah melapor kepada Raja Najasyi, aku telah membuat gereja supaya orang-orang akan beramal ibadah yang tadinya ke Ka'bah akan pindah ke Yaman, di Son'a Yaman. Dibuat gereja dengan indah, dengan bagus, melebihi Ka'bah. Ka'bah kan hanya sekadar petak saja, kubus. Jadi dibuat dengan bagus pakai kubah. Ternyata fasami'a bihi Malik bin Kinanah, ini masih keluarga Nabi, terdengar si Raja Abrahah ini membangun kanisah, membangun gereja. Tujuannya untuk supaya orang-orang yang biasa ke Ka'bah pindah ke Yaman untuk beramal ibadah. Maka si Malik bin Kinanah ini agak nakal sedikit. Oleh Malik bin Kinanah didatangi malam-malam ke Son'a Yaman. Ternyata masuk ke dalam gerejanya, dibuang kotoran unta di situ. Apa ada sareng murah? Acara juga banyak. Dibuang kotoran unta di dalamnya. Kemudian dikencingi oleh Malik bin Kinanah. Di Islam belum ada waktu itu. Ini kejadian 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Maka disebutlah lahirnya Nabi itu tahunnya tahun gajah. Karena dulu itu tidak ada kelender-kelender, tidak ada. Orang menamai itu pakai tahun. Peristiwa besar disebut tahun miladiah ketika Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Isa terjadi kelahiran Nabi Isa disebut miladiah. Kemudian Hijriah disebut ketika Nabi Muhammad hijrah. Kemudian Nabi Muhammad tahun itu lahir disebut tahun gajah, karena peristiwa besar yaitu terjadinya pasukan gajah menyerang kota Makkah 50 hari sebelum kelahiran Nabi. Akhirnya si Abrahah murka, nanya siapa nih yang membuang kotoran unta di tempat gereja kita. Ternyata ada yang mengatakan itu perbuatan Malik bin Kinanah, salah satu golongan bangsa Arab.
Akhirnya si Raja Abraha minta izin kepada Najasyi, minta izin keluarkan pasukan-pasukan gajah. Dikeluarkanlah gajah. Siapa pawangnya? Namanya Mahmud, untuk menyerang yang namanya Ka'bah, dirobohkan Ka'bah karena orang bangsa Arab sudah mengotori gerejanya, yaitu gereja yang dibuat oleh Abraha di kota Salma. Itu asal muasalnya kenapa diperangi, ingin dirobohkan yang namanya Ka'bah. Intinya bukan memerangi bangsa Arab, hanya sekedar merobohkan saja. Karena si bulan bangsa Arab meremehkan gereja, maka wajar yang di sini marah untuk merobohkan Ka'bah. Akhirnya dikeluarkanlah yang namanya pasukan-pasukan gajah. Namun hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengeluarkan burung-burung kecil, tapi dengan senjata yang super canggih. Ini pelajaran bahwasanya kalau sebenarnya bagaimanapun kekuasaan itu besar, tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tangan, maka selesai permasalahan. Karena Allah Maha Kuat, Allah Maha Hebat. Dan yang merasa besar, yang merasa hebat, jangan sombong. Kenapa? Bisa jadi Allah memutar balikkan keadaan. Dulu di Pasuruan ada ABRI, bahasanya kan ABRI bahari. Sekarang tentara sudah ada Tentara Nasional Indonesia terbagi 3, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Bahari satu cuma ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI masuk kampung, di mana-mana ada ABRI dulu. Zaman-zaman kita halus, ABRI masuk kampung. Merasa ABRI, orang suka ditendang olehnya. Orang-orang kelas ini tendang, tampar, tendang, tampar, merasa gagah. Orangnya besar, Pasuruan. Ternyata tidak lama, baru umur 50, stroke. Kalau sudah stroke, ayo, segagah apapun, mati sebelah. Sebelah bisa, sebelah. Loro saja tangan. Sebelah bisa, kiri. Tapi yang biasa nampar orang, biasa nendang orang, tangan kanan, kaki kanan diambil oleh Allah kekuatannya. Stroke, nangis-nangis datang ke rumah kiai. Baru tahu. Jangan merasa baju-baju tentara ABRI sombong, jangan merasa baju-baju polisi sombong. Jangan. Kalau Allah ambil sedikit kekuatan, sehebat-hebat apapun orang, ada usaha karena stroke, pilek saja jadi. Itu sudah. Dan pilek, beringus, batuk, kepala sakit, hilanglah kekuatan sudah. Masuk ke bawah selimut, tidur jadi rumah. Sekalipun badan besar, ini Allah ambil separuh badan karena stroke. Bibir pirot, bercakap kurang jelas. Maka dulu susah cari obat. Sekarang pun kalau kena stroke kan susah. Tapi kira apa diambil oleh Allah. Baru nangis-nangis datang ke rumah kiai. Kayak apa caranya minta maaf? Sudah kata kiai bagus loh. Bagus kata kiai seperti ini bagus. Bayangkan kalau tidak ada seperti ini, kira-kira berarti tidak nendang orang. Kira-kira kalau tidak diperingatkan oleh Allah, kira-kira berhenti apa tidak menampar orang? Main tampar, main tendang, kan tidak. Berarti Allah sayang dengan sampean, kata kiai tadi. Tambah nangis dia, tambah nangis. Saya itu disuruh taubat oleh Allah. Mudah-mudahan nanti sehat lagi, kata kiai tadi. Jadi siapa-siapa yang dulu pernah ditindas oleh sampean, minta maaf. Minta maaf. Kalau dia masih hidup, datangi, minta maaf. Kan masih bisa pakai kursi roda. Itu bagus juga. Wa minal ismah alla taqdir.
termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Anda Allah sayang kepada hambanya, dijaga oleh Allah jangan sampai berbuat maksiat. An-la takdir, bahwasanya engkau tidak mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu berbuat apa-apa. Bisa jadi karena duit tidak ada, mabuk ingin, duit tidak ada, ingin membeli minuman, duit tidak ada. Termasuk penjagaan Allah sebenarnya, bersyukur seperti itu. Dibanding segala maksiat dilakukan gampang. Berzina gampang, duitnya lancar. Mabuk gampang, duitnya lancar. Ingin mengerumpi, berbual, gibah, sana gampang, duit lancar. Kumpul, bandar kawanan sejam, 2 jam, 3 jam kumpul. Ini dikhawatirkan malah dilanjurkan oleh Allah. Lebih baik ketika maksiat tidak mampu, setelah karena duitnya tidak ada atau tenaganya tidak ada, bagus. Itu termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ismah alla taqdir. Jadi kalau kata kiai dijaga oleh Allah. Bayangkan kalau kau mati mendadak, kau tidak bertaubat. Nah, cari orang-orang yang pernah kau tampar, yang pernah ditendang, minta maaf, minta halal, minta rizal. Ternyata banyak orang memaafkan malam karena kasihan. Karena melihat ikan pirot tadi, kasihan orang. Kurus jadinya, kemudian baru meninggal. Jadi jangan sombong ketika kita di atas. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tipu daya mereka, siapa? Pasukan gajah, fi tadlil, sia-sia. Ai khasar wa halak, sia-sia. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka sia-sia melakukan apapun kepada Ka'bah. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengutus kepada mereka untuk menghadapi gajah yang super besar hanya dengan tayran ababil, burung ababil. Dan burung ababil ini jangan dicari zaman sekarang. Kenapa? Karena dalam kitab dikatakan itu burung tidak ada sebelumnya, tidak ada setelahnya. Wakana min jihati sama, burung tersebut muncul bukan dari barat maupun dari barat timur, tidak, tapi dia timbul dari sela-sela belahan awan langit. Min jihati sama, turunnya dari langit dia. Karena ini burung bukan ada di dunia. Wallahu a'lam bagaimana Allah meletakkan burung tersebut. Min jihati sama, turun dari tiba-tiba timbul dari langit. Lam yara qablaha wa la ba'daha misluha. Tidak akan pernah dilihat sebelum masa itu dan setelah masa itu tidak akan pernah dilihat. Jadi sekarang tidak ada yang namanya ababil. Ababil hanya muncul ketika menyerang pasukan gajah. Sebelumnya tidak pernah muncul, setelahnya tidak pernah muncul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala innaha tayrun baina as-sama'i wal ardh. Ababil itu, kata Rasulullah, burung yang letaknya di antara bumi dan langit. Artinya tidak pernah dia ke bumi. Dia hanya di tengah-tengah antara bumi dan langit. Baina as-sama'i wal ardh. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas berkata, ababil itu laha kharatin ka kharatimut tayr. Dia mempunyai belalai seperti belalainya burung. Dia burung, cuma mempunyai belalai. Ada lagi yang mengatakan sahabat Ikrimah, ababil itu tayran khadra, warnanya hijau. Burung warnanya hijau. Kharajat minal bahri. Nah, ini lain lagi. Timbul dari laut. Dari laut timbul.
Laha ru'usun karu'usis sibah, kepalanya sama dengan kepala binatang buas. Bayangkan saja burung kepala singa. Burung bisa terbang tapi kepala singa. Walam tura qabla dzalika wala ba'da. Tidak pernah dilihat sebelum kejadian itu dan setelahnya. Ini burung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahiyya minal hijarah allati arsalat ala qaumi Lut. Ini burung, sebenarnya ada yang mengatakan pernah, bukan burungnya, batunya itu pernah diturunkan oleh Allah ketika menghancurkan kaum Nabi Lut. Nabi Lut kaumnya senang laki-laki dengan laki-laki. Kaum Sodom, laki-laki suka dengan laki-laki. Jadi menyalahi kebiasaan. Bukan itu wajar, tapi penyakit. Itu bukan wajar, tapi penyakit. Perempuan ingin jadi laki-laki, laki-laki ingin jadi perempuan. Kenapa laki-laki ingin jadi perempuan? Karena dia merasa dia perempuan. La'anahullah, maka mereka dilaknat oleh Allah. Laki-laki suka sama laki-laki, kalau umpama sudah berbuat, apa hukumannya? Hukumannya jatuh, melebihi daripada rajam. Rajam itu dia masih wajar, cuma kurang ajar. Kenapa? Dia selingkuh, namanya rajam. Zina muhsan. Laki-laki perempuan sudah berkeluarga, berarti sudah ada jalurnya. Tapi dia senang selingkuh, dia berbuat zina, maka rajam hukumnya. Dirajam, pedang separuh badan, lempar pakai batu, siapa yang mau lempar sampai meninggal dunia. Laki-laki suka sama laki-laki, namanya dijatuh, bawa ke atas bukit, sampai ke atas bukit, balik, kepalanya di bawah, kakinya pegang di atas, dan lurus ke bawah, nah lepas, wah, tuh ke bawah, plok ke bawah, hidup masih rupanya, nah tuh rupanya kebal, bawa lagi naik ke atas, di bawah rupanya sengsara dia, tapi hidup, bawa lagi ke atas sampai meninggal dunia. Jadi kalau syukur-syukur langsung mati sebenarnya itu, kan sengsara, dan di bawah patah tulang, kaki patah, tangan patah, badan lecet, hidup masih. Naikkan lagi ke atas, jatuh ke bawah sampai meninggal dunia. Oleh karena itu cari yang paling tinggi supaya dia cepat matinya. Kasihan juga. Aduh, karena kita cari rumah aja lah yang rendah, jatuhkan, naikkan lagi ke atas, tidak mau mati dia terumah juga. Kalau sekarang itu gedung unisi, nah tinggi itu yang terbengkalai dulu, sekarang jadi perpustakaan, bawa ke atas sana. Kalau laki senang sama-sama lelaki, penyakit. Nah, jadi itu bentuk burungnya seperti itu, wajahnya wajah binatang buas. Dan jangan dibayangkan, karena tidak ada yang zaman sekarang. Tapi bayangan burung jelas, dia punya sayap sebagaimana burung. Datang lewat arah langit yang paling rasio masuk akal. Walaupun ada Ikrimah mengatakan datang dari bawah laut. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Burung-burung tersebut melemparkan kepada pasukan gajah bihijarah, dengan hijarah, batu min sijil, dari tanah. Batu tapi dari tanah. Ingin menbuhin tanah yang dibakar. Sudah diceritakan bagaimana bagusnya, hebatnya batu tadi. Jadi dia akan pernah luput, batu akan mencari sasarannya sendiri. Hebat dibanding rudal. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Maka Allah jadikan mereka pasukan gajah ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan. Dawaki zar'in akalathu dawab, seperti daun yang dimakan ulat. Ya, daun jambu dimakan ulat, berlubang-lubang.
Begitulah gajahnya berlomba-lomba. Manusia bagaimana? Apalagi manusia, pasukannya gajahnya saja berlomba, rompi yang dari baja tebus, apalagi manusianya jelas mati. Wadasathu, seakan-akan Daud yang dimakan ular, wadasathu, kemudian diinjak. Remake, ay ahlakahumullahu ta'ala kulla wahidin bi hijaratil maktub alaihi ismu. Artinya bahwasanya Allah membinasakan mereka dengan tiap-tiap batu yang pada batu tersebut tercatat nama yang dibinasakan. Umpama nama yang dibinasakan John umpama, maka di sini tertulis John, maka batu tadi menyasar John. Nah, ini tidak akan bisa dibuat orang zaman sekarang. Ini gambaran bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah bertindak, segalanya tidak ada yang mustahil, karena ini sesuatu yang mungkin. Kalau Allah sudah bertindak, selesai. Sekuat apapun, maka tidak boleh sombong. Seluruhnya atas perbuatan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi pada ayat ini, pada surah ini, kalau kita lihat dari awal ayat, maka kita disuruh mengambil pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana alam tara kaifa, tidakkah engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan pasukan-pasukan gajah yang hanya dihancurkan dengan burung-burung kecil. Tapi burungnya itu teratur datangnya. Setiap datang hilang, datang burung yang lain, hilang, datang burung yang lain, hilang. Ini artinya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kejahatan yang terstruktur tetap akan menang dibanding kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kalau kejahatan itu terstruktur, terorganisir, bagus dia memperbuat, itu tetap akan menang dibanding kebaikan yang tidak teratur. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemimpin yang adil, yang baik, yang jujur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri kita ini, khususnya Mitra bin Hilir, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai kita pemilih pemimpin kita salah pilih, kemudian mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat, taufik dan hidayah, mudah kita berbuat taat sehingga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi hidup kita, bahagia kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.